Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa kelas 7, yang akan kita pelajari di bab 1 adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, untuk yang kemarin belum bisa bergabung lewat Zoom, kita bisa membahas lagi di sini. Oke, mungkin yang belum kenalan ini, untuk nama saya adalah Atika, guru IPA di SMP IT Cahaya Bangsa. Kemudian ini tempat tanggal lahir, alamat asalnya dari Banyumas, kemudian alamat kos di Ngadirgo. Ya. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah penyelidikan dalam IPA. Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA itu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Baik itu manusia, atau interaksi hewan dengan tumbuhan, atau tanah dengan tumbuhan, begitu. Intinya objek tentang IPA adalah, objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Kemudian, proses penyelidikan ilmiah IPA atau proses saintifik meliputi. Nah, untuk belajar IPA, yang akan kita lakukan tahapan-tahapannya adalah yang pertama, mengamati. Mengamati misalnya kalian melihat suatu benda di kolam, kok ada yang bergerak di kolam, kayak gitu. Diamati dulu, itu apa ya, kayak gitu kan. Diamati dia itu seperti apa bentuknya, kemudian kulitnya seperti apa, penutup tubuhnya seperti apa, begitu diamati dahulu. Misal kita mengidentifikasi suatu benda ya, itu kemudian setelah kita mengamati, maka akan timbul pertanyaan, makanya selanjutnya adalah menanya. Setelah kita amati benda tersebut, misalnya ada suatu benda di kolam yang bergerak ke sana kemari, berenang, kemudian dia penutup tubuhnya adalah sisik, kemudian dia memiliki sirip, gitu. Setelah kita mengamati, maka akan timbul pertanyaan, apakah itu ya? Itu benda apa ya? Begitu. Selanjutnya adalah setelah menanya, kita melakukan eksperimen atau percobaan Nah, setelah diamati, kemudian menanya, maka kita melakukan percobaan. Kita perhatikan lagi itu bendanya, kemudian kita cari sumber-sumbernya, itu benda yang bergerak di dalam air, berenang ke sana kemari, menutup tubuhnya berupa sisik, kemudian memiliki sirip, memiliki insang, kayak gitu. Nah, itu termasuk apa ya? Itu merupakan apa ya? Nah, misalnya kita sudah menemukan jawabannya. Benda tersebut adalah ikan. Nah, setelah kita menemukan jawabannya, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengasosiasi. Mengasosiasi maksudnya adalah kita mencocokkan hasil yang telah kita temukan dengan sumber yang terpercaya, atau dengan buku materi juga boleh, begitu. Nah, setelah kita tadi setelah melakukan percobaan adalah kita menemukan benda tersebut adalah ikan, kita cocokkan dengan buku yang lain, dengan sumber yang lain. Apakah betul benda yang tadi dilihat adalah ikan karena dia itu berenang di air, kemudian penutup tubuhnya berupa sisik, mempunyai sirip, kemudian ada insangnya, begitu. Kemudian setelah mengasosiasi, jika jawabannya sudah dicocokkan dan hasilnya adalah benar, selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti kita menyampaikan hasilnya, menyampaikan apa yang kita temukan, apa yang kita pelajari di depan orang lain, begitu. Nah, itu saya ulangi, proses penyelidikan ilmiah dalam IPA, yaitu tahapan-tahapannya ada 5. Yang pertama adalah mengamati, kemudian menanya, selanjutnya adalah eksperimen,
Yang keempat adalah mengasosiasi, kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari IPA. Oke, ya. Pengukuran sebagai bagian dari IPA. Kita akan belajar tentang pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang dipakai sebagai satuan. Begitu. Kemudian untuk besaran itu sendiri apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Misalnya Bu Atika mengukur tinggi badan. Hasilnya adalah 160 cm. Nah, dari peristiwa ini, misalnya Bu Atika mengukur tinggi badan, hasilnya adalah 160 cm. Dari peristiwa ini yang tadi saya sebutkan, untuk pengukuran, kegiatan pengukurannya adalah kegiatan Bu Atika mengukur tinggi badan. Kemudian besarannya, besaran kan segala sesuatu yang dapat diukur. Yang saya ukur itu tadi apa? Segala sesuatu yang dapat diukur. Yang barusan saya bilang, sesuai peristiwa yang saya sebutkan, sarannya adalah tinggi badan. Dan tadi saya menyebutkan peristiwanya adalah Bu Atika mengukur tinggi badan, hasilnya adalah 160 cm. Kemudian untuk satuannya, satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Berarti satuannya adalah, kan tadi Bu Atika mengukur tinggi badan, hasilnya adalah 160 cm. Satuannya adalah sentimeter. Begitu. Itu untuk perbedaan dari kegiatan pengukuran, kemudian besaran, dan satuan. Baiklah, kita perhatikan untuk dua gambar di sini. Untuk gambar satu, gambarnya adalah siswa satu sedang mengukur panjang buku menggunakan penggaris, begitu ya. Kemudian siswa dua mengukur panjang meja menggunakan rollmeter atau meteran. Nah, dari kedua peristiwa ini, gambar ini, kita dapat menemukan kegiatan pengukurannya. Kegiatan siswa satu adalah mengukur panjang buku. Ini yang dilakukan siswa satu, mengukur panjang buku. Kemudian yang dilakukan siswa dua, mengukur panjang meja. Selanjutnya, misalnya siswa satu mengukur panjang buku, hasilnya adalah 20 cm. Begitu, berarti besarannya adalah, besaran kan segala sesuatu yang dapat diukur, sehingga besarannya adalah panjang buku dan satuannya adalah sentimeter. Kemudian untuk siswa dua mengukur panjang meja, hasilnya adalah 1 meter. Berarti kegiatan yang dilakukan siswa 2 adalah mengukur panjang meja, kemudian besarannya adalah panjang meja, karena besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian satuannya adalah meter, karena tadi hasilnya adalah siswa 2 mengukur panjang meja, hasilnya adalah 1 meter. Next, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya standarisasi satuan. Nah, kita perhatikan gambar di samping, ini antara atas dan bawah. Untuk gambar yang atas, siswa ini sedang mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Kemudian siswa yang kedua ini di bawah mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Ya, alat yang digunakan untuk mengukur adalah beda ya. Yang satunya menggunakan jengkal, yang satunya menggunakan penggaris. Kemudian, apa yang akan terjadi jika mengukur menggunakan jengkal? Yang akan terjadi adalah misalnya, kamu mengukur panjang meja, sudah di rumah mengukur panjang meja, kemudian menggunakan jengkal.
Kemudian adikmu yang masih SD kelas 2 juga ikut mengukur menggunakan jengkal. Nah, itu pasti nanti hasilnya akan berbeda karena jengkalnya kamu dan adik kamu itu beda besar, punya kakaknya, adiknya lebih kecil. Jadi nanti hasilnya akan berbeda juga. Maka jika menggunakan jengkal ini nanti pasti hasilnya akan berbeda karena setiap jengkal manusia itu berbeda. Nah, oleh karena itu makanya diperlukan satuan yang disepakati bersama oleh semua orang. Nah, satuan yang disepakati itu disebut satuan baku. Contohnya adalah meter, sentimeter, kilogram, gram. Itu satuan tersebut sudah disepakati bersama oleh semua orang. Sehingga ketika kita mengukur menggunakan penggaris misal, nah itu setiap sentimeternya itu akan sama. Itu kemudian satuan yang berbeda-beda jika digunakan, nah seperti jengkal tadi ini, atau satuan yang tidak disepakati disebutlah itu satuan tidak baku. Nah, contoh satuan baku adalah meter, sentimeter, kilogram, gram, dan sebagainya. Kemudian contoh satuan tidak baku adalah jengkal, genggam, dan sebagainya. Kemudian syarat satuan baku. Syarat satuan baku yang pertama adalah bersifat tetap. Bersifat tetap artinya tidak berubah-ubah. Menggunakan penggaris yang beli di toko Ada atau yang beli di toko Aneka Jaya itu nanti tetap ya 1 cm-nya segitu, garis-garis kecilnya jaraknya sama segitu. Itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Kemudian bersifat internasional. Bersifat internasional berarti diakui oleh di seluruh dunia. Di Indonesia ada, kemudian di Malaysia, di Inggris, di Cina, begitu. Sama. Kemudian mudah ditiru baik cara pembuatannya, membuat penggaris atau cara penggunaannya, begitu. Mudah ditiru. Cara penggunaan maupun pembuatannya mudah ditiru. Kemudian selanjutnya kita akan membahas besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Berarti satuannya ini sudah ditentukan, sudah disepakati bersama. Nah, ada 7 besaran pokok dalam satuan internasional. Apa saja? Yang pertama adalah panjang. Besaran pokok panjang. Satuannya adalah meter, singkatannya M kecil. Kemudian massa satuannya adalah kilogram. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon. Sekon sama dengan detik ya, sekon. Kita biasa menyebutnya sekon. Dibiasakan di IPA sekon. Gitu. Sekon itu sama dengan detik. Kemudian kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin. Dalam satuan internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Tapi kita kan biasanya kalau di rumah kayak gitu menyebutnya derajat Celcius begitu ya. Tetapi untuk satuan internasionalnya suhu adalah Kelvin. Kemudian jumlah zat satuannya adalah mol. Kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada apa saja? Yang pertama adalah mistar, rollmeter. Mistar sama dengan penggaris. Mistar, penggaris itu sama. Kemudian rollmeter ini, sebentar, rollmeter adalah ini. Kemudian ketelitiannya adalah 0,5 mm. Nah, ketelitian ini diperoleh dari setengah skala terkecil. Nah, kan skala terkecilnya kalau di penggaris itu kan antara garis kecil dengan garis kecil itu adalah 1 mm, sehingga ketelitiannya adalah 0,5 mm. Penggaris atau rollmeter biasa digunakan untuk mengukur objek yang panjang seperti panjang meja, panjang papan tulis, panjang pintu, kemudian tinggi badan. Kemudian selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari bagian-bagiannya ada ini rahang dalam, rahang luar,
skrup pengunci ini dikendurkan atau dikencangkan itu nanti untuk menggeser-geser dari ininya. Kemudian ini adalah skala utama. Kemudian yang kecil ini kemudian yang kecil di sini adalah skala nonius. Kemudian ini untuk mengukur kedalaman. Nanti bisa dipanjangkan untuk mengukur kedalaman, misalnya untuk mengukur kedalaman botol begitu. Juga bisa. Kemudian nah, ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kemudian biasa digunakan untuk mengukur diameter pipa. Diameter dalam maupun luarnya itu bisa. Kalau diameter luar menggunakan ini. Nah, diameter dalamnya menggunakan ini, rahang dalam. Kemudian kalau untuk mengukur kedalaman menggunakan ini. Begitu. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ketelitiannya adalah 0,01 mm, lebih kecil ya. Kemudian digunakan untuk mengukur tebal benda. Biasanya bisa untuk mengukur tebal kertas ya. Ini bisa untuk mengukur tebal kertas, kemudian tebal buku juga bisa gitu. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Ini skala utama. Skala utama dari mikrometer skrup itu yang di sini. Kemudian skala noniusnya ini yang di sini, yang di putaran. Nah, ini roda bergeriknya untuk mengendurkan atau mengencangkan sehingga dipaskan dengan sesuatu yang akan diukur tersebut. Ya, selanjutnya adalah membaca hasil pengukuran. Membaca hasil pengukuran yang pertama. Membaca hasil pengukuran menggunakan mistar. Kita perhatikan untuk yang A. Untuk yang A, kita mengukur panjang pensil menggunakan penggaris berawal dari sini, kemudian akhirnya adalah di sini. Kita perhatikan angkanya 1 cm, 2, 3, 4, 5. Garisnya 1, garis kecilnya adalah 1, berarti 2 ini. Garis kecilnya ada 2, berarti hasilnya adalah hasil dari pengukuran menggunakan penggaris pada peristiwa A, pada gambar A adalah berarti 5,2 cm. Begitu. Kemudian untuk yang B ini adalah menggunakan penggaris juga sama mengukur pensil. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat dari sini awalnya sini, jangan langsung dilihat akhirnya, tetapi kita lihat awalnya juga apakah dari 0 atau tidak. Kalau tidak, berarti yang akhir dikurangi awal sini. Berarti ini 16,1 dikurangi 12. Begitu juga bisa. Berarti ini kan sampai 16,1. 16,1 dikurangi 12 berapa? 4,1 ya. Hasilnya adalah 4,1 cm. Atau kita juga bisa, ini kan awalnya dari sini. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan lebihnya adalah 1 mm, berarti 4,1 cm untuk yang gambar B. Begitu. Selanjutnya adalah untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong. Misalnya ini bendanya sudah diletakkan di sini untuk diukur. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah skala utamanya dulu. Skala utama kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat angka yang muncul sebelum nolnya sini. Nah, angka yang muncul sebelum nolnya sini. Nah, ini. Angka 1, kemudian ada garis kecil 1, berarti 1,1 cm. 1,1 cm, ya ditulis dulu, disimpan dulu. 1,1 cm untuk hasil skala utamanya. Kemudian setelah skala utama sudah, kemudian skala nonius. Kita lihat skala nonius kan sini. Kita lihat garis yang berimpit. Mohon maaf. Garis yang berimpit, garis yang lurus seperti ini. Nah, kita lihat di sini yang lurus adalah di angka 7. Yang lurus adalah di angka 7. Jangan langsung ditulis 7.
tetapi dikalikan 0,01 cm. Karena ketelitiannya adalah 0,1 mm, nah 0,1 mm itu kan 0,01 cm. Sehingga 7-nya ini dikalikan dulu dengan 0,01 cm. 7 dikali 0,01 cm hasilnya adalah 0,07 cm. Nah, setelah ketemu skala utama dan skala noniusnya, kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1,17 cm. Nah, ini merupakan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini. Begitu. Selanjutnya adalah kita membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Mikrometer skrup, kita perhatikan skala utamanya dulu, skala utamanya dulu diperhatikan. Skala utama, kemudian baru skala nonius. Nah, untuk skala utama di mikrometer skrup adalah yang di sini. Kita lihat angkanya berapa, ada sebelum skala nonius, dia itu muncul sampai mana, gitu. Muncul adalah sampai angka 13, dan ada garis kecil 1, berarti 13,5 apa mikrometer skrup? 13,5 mm. 13,5 mm sudah disimpan dulu skala utamanya ketemu 13,5 mm. Kemudian skala noniusnya kita perhatikan garis yang berimpit juga, garis yang berimpit antara garis di skala utama dengan garis di skala nonius. Berimpitnya seperti ini, yang lurus. Di sini kan, nah yang berimpit kan ini angkanya 15, berarti 16, 17. Nah, ini berarti 17. Angka yang berimpit adalah 17. Nah, ditulisnya, dihitung dulu 17 dikali ketelitiannya. 17 dikali 0,01 mm. Berarti 17 dikali 0,01 mm sama dengan 0,17 mm. Ditulis di sini, kemudian skala utama, hasil dari yang diperoleh dari skala utama dijumlahkan dengan hasil yang diperoleh dari skala nonius. Dijumlahkan dan hasilnya adalah 13,67 mm. Baiklah, untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya adalah pertemuan selanjutnya adalah standar satuan massa, kemudian standar satuan waktu, dan besaran turunan. Nah, kita pertemuan 1 sampai sini dulu. Sampai di sini semoga dapat dipahami, semoga mudah dipahami, semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.